Dia menyelidiki alamat kantor dan rumahnya. Dia begadang sampai jam 4 pagi hanya untuk mendengarkan acaranya. Dia berlari ke rumah Suli. Dia menyumbangkan banyak barang mewah. Dia menunggu pesan teks Suli. Suli tidak senang dengan hadiah itu. Dia marah karena dia masih sama seperti tahun lalu. Melihat hadiah yang dikembalikan secara utuh, Jinwoo tidak tahu apa yang salah. Dengar, aku akan tersenyum cerah. Kamu bisa melihatnya semau kamu. Kapan semuanya akan baik-baik saja? Hah, ini bukan tentang tubuh, tapi hati. Aku ingin memiliki cintamu. Kalau begitu ambil semuanya, karena aku tidak membutuhkannya, aku tidak akan menahan apapun. Semuanya diberikan kepadamu. Jinwoo sedih karena dia tidak memiliki cinta Suli. Tapi dia masih ingin memulai kembali dengannya. Saat ini, ibu mertuanya tiba-tiba datang. Ibumu memperlakukan putriku seperti kertas sobek, ingin aku membawanya pulang. Suli pergi dengan tangan kosong. Suami dan sekretarisnya masuk rumah sakit, sungguh mengagetkan. Setiap hari dia harus melihat dua orang terbaring di ranjang rumah sakit, bagaimana mereka bisa hidup? Jangan hubungi putriku lagi. Jinwoo merasa sangat bersalah dan ingin berdiri dan meminta maaf tetapi terjatuh ke tanah. Ibu mertuanya melangkah maju untuk membantu tetapi disalahpahami oleh ibu kandungnya. Apa yang kamu lakukan padanya? Mengapa benda itu jatuh ke tanah? Apakah kamu mendorong anakku ke tanah? Kamu memukulnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin membalas dendam? Jinwoo akan menjadi gila. Tapi aku ingin kembali dengan Suli. Dia memutuskan hubungan ibu anak dan menyuruh ibu kandungnya untuk meminta maaf kepada ibu mertuanya. Direktur jenderal tetapi tidak lagi mempunyai istri. Ruang ganti dulunya dipenuhi pakaian dan perhiasan mewah milik istrinya. Sekarang aku tidak merasakannya sama sekali. Kamu tidak bisa membuatku tertawa. Aku juga baru menyadarinya. Ternyata kamu masih orang yang sama seperti setahun yang lalu. Kamu tidak tahu apa-apa tentang penderitaanku. Apa yang terjadi dalam setahun itu membuat istri yang haus uang itu memilih hengkang. Aku tidak tahan tanpa Suli. Dia ingin lari ke arahnya. Akhirnya, dia melihat gadis yang dicintainya muncul. Matanya langsung berbinar, namun kekasihnya tak kunjung mendatanginya. Jinwoo mengikutinya ke kafe. Lihatlah gadis yang menjadi mantan istriku. Saya masih bersemangat seperti 10 tahun yang lalu. Tapi kenapa Suli memegang 2 cangkir kopi? Jinwoo mengikutinya ke taman. Lihatlah adegan mesra 2 orang. Itu membuat hatinya sangat sakit, tapi dia masih menahannya untuk sementara waktu. Suli tidak pernah tertawa dan bercanda denganku sebebas ini. Dia menghentikan keduanya dan bertanya siapa pria ini. Aku temannya Suli. Suli, siapa yang kamu panggil Suli? Apakah kamu tidak tahu dia sudah menikah? Aku tahu, dia sudah bercerai. Yang satu adalah tuan muda, yang lainnya adalah orang yang berhati hangat. Keduanya saling memandang dengan cemburu. Suli merasa tidak enak dan pergi. Jinwoo mengejarnya. Kemana perginya Kim Suli yang kamu kenal? Kalau begitu, carilah familiarmu, Won Hae-gin. Mengapa menyeretnya ke dalam masalah ini? Bukan, sebaiknya kamu menjelaskan hal ini dengan jelas. Jinwoo dengan marah menyerbu pulang. Tapi di benaknya ada adegan dirinya dan Tae-jin saling mencintai. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa. Berbalik dan lihat aku, orang yang selalu berada di sisiku adalah kamu. Awalnya dia melakukan kesalahan karena lelah. Sekarang dia mengerti isi hatinya. Jinwoo menolak. Namun sekretaris itu tidak melepaskannya begitu saja. Dia menghasut ibu mertuanya untuk berurusan dengan Suli. Berpura-pura peduli dengan perasaannya. Katakan padanya nanti, sekarang kamu mungkin tidak akan mendengar sesuatu yang bagus. Itu akan membuat presiden sangat sedih. Ibu mertua merasa hangat di dalam. Dia memandang calon menantunya dengan puas. Direktur umum kembali bekerja di perusahaan. Bertemu saingan cinta, dia mengejek. Ternyata teman istri saya benar-benar bekerja di perusahaan saya. Dia bilang dia adalah saudara sekretaris. Jalan mengejar istri memang sudah berat, namun kini semakin sulit. Jinwoo penasaran bertanya pada sekretaris. Namun usia Tae-jin bukan hanya 34 tahun saja. Dia juga memiliki hubungan dekat dengan sekretarisnya. Dia telah mengenal Suli sejak dia berada di rumah sakit. Direktur umum menjadi orang yang kekanak-kanakan. Dia pergi ke restoran Tae-jin untuk mengklaim kepemilikan. Kim Suli, dia adalah istriku, masih sama sekarang. Jinwoo tidak bisa menerima kenyataan. Aku tidak tahan dia memiliki pria lain. Dia menemukan bahwa saingan cintanya juga telah lama menunggu di sini. Kecemburuan terhadapnya dan rasa bersalah terhadap Suli membuat Jinwoo bingung namun tetap ingin kembali padanya. Namun Suli masih sangat prihatin dengan hubungan antara dirinya dan sekretarisnya. Dia peduli dia memakai terlalu sedikit. Jinwoo menyadari dia lupa memakai jaketnya. Dia mendapat ide untuk berpura-pura terkena flu. Dia bahkan berpura-pura kasihan dan memintanya pergi ke mobil untuk menghangatkan diri. Dia bahkan menatap Tae-jin dengan tatapan provokatif. Saat ini, Suli menemukan Tae-jin. Dia juga merasa tidak nyaman saat melihatnya pulang sendirian.
Saat dia melihat syal yang dikenakan Jinwo, dia mengerti kenapa Tae Jin marah. Aku memberinya syal yang dia berikan padaku dan mengalungkannya di leher mantan suamiku. Kamu telepon aku dulu, Kim Suli. Telepon aku untuk menjemputmu. Ayo cepat. Jinwo mengajak Suli ke pantai. Dia menyuruh istrinya untuk tidak berteman dengan laki-laki, terutama Tae Jin. Saya melihat wanita Anda selama setahun penuh. Dialah yang meminta maaf kepadaku atas nama wanitanya. Awalnya aku harus curhat padamu. Ketika tidak ada seorang pun di sisiku, dia ada di sisiku. Aku, juga karena dia, menjadi manusia. Jinwo pun merasa bagi Suli, Tae Jin lebih dari sekedar teman. Dia tidak pernah menerima cinta dari kedua sisi. Tapi sepertinya dia merasakannya dari mereka. Tae Jin menunggu pesan teks sepanjang malam, dan akhirnya mau tidak mau menelepon. Apa yang ingin Anda katakan? Tidak apa-apa berbohong, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Dia sudah tidur, aku tidak ingin membangunkannya. Apakah kamu perlu bangun? Disalahpahami. Tae Jin salah paham dan tidak bisa menahan tawa karena dirinya bodoh. Kakak sekretaris tidur di ruang tamu. Dia bertanya kepadanya mengapa dia tidak bahagia. Namun Tae Jin menanyakan orang seperti apa Jinwo itu. Ekspresi yang sama seperti ketika Jinwo bertanya tentang kakaknya. Kedua bersaudara itu hanya bisa menahannya dalam diam. Saat ini, Jinwo mengantar Suli pulang. Melihat ibu mertuanya, dia menutupi wajahnya. Melihat Suli lupa ponselnya, dia segera meneleponnya kembali. Tanpa diduga, ibu mertuanya kembali. Suli tidak ingin ibunya khawatir jadi dia segera berlari menjemputnya. Tapi telepon, Anda tidak bisa memasukkannya ke dalam slot pintu, Anda juga tidak bisa memasukkannya ke dalam kotak surat. Ayo langsung pulang, jika kamu dipukuli, kamu harus menanggungnya. Ini cepat atau lambat. Saat ayah mertuanya membuang sampah, Jinwo menyapa. Pertemuan pertama kali, harap dipahami. Beruntung ayah mertuanya tidak memperhatikan. Begitu Jinwo memasuki pintu, dia berlutut. Setelah mertuanya puas, dia meminta untuk pergi ke kamar Suli. Melihat ruangan sekecil lubang hidung, dia ingin segera membawa Suli kembali ke villa. Pertama, dia harus menghibur adik iparnya. Jinwo berjanji akan menjadi kakak ipar yang baik dan berakhir dengan sekretaris. Saya dengan tulus meminta maaf kepada teman kakak ipar saya atas kecelakaan mobil tersebut. Sekretaris melihat Jinwo melakukan segalanya untuk Suli. Dia tahu dia tidak bisa menyelamatkannya. Dia menemukan calon ibu mertuanya. Jalan yang akan diambil wakil presiden di masa depan. Ini mungkin lebih sulit dari yang kamu kira. Nona Kim Suli tidak bisa menerimanya lagi. Bahkan jika aku setuju dengannya, presiden juga tidak akan setuju. Bagaimana aku bisa duduk dan menonton saja? Sama sekali hal seperti itu tidak akan terjadi. Siapa takut? Dia memergoki kakaknya menyatakan cintanya kepada Suli. Mengapa dua pria terpenting dalam hidupku mencintai Suli? Sekretaris pergi menemui Suli untuk menyatakan perang. Jangan berani-berani menggoda adikku. Jangan mengambil keuntungan dari orang yang tidak bersalah. Kamu bisa langsung datang kepadaku untuk membalas dendam. Suli membencinya. Dia dimarahi karena egois dan tidak memahami cinta. Apa? Jangan sakiti orang lain, padahal dia saudaraku. Atau Jinwo, siapa yang pada akhirnya aku pilih? Itu hanya membuatmu semakin menderita. Suli tidak akan meninggalkannya sendirian karena mereka semua menyukaiku. Dia sangat marah. Saya ingin Anda mengalami rasa sakit. Di sisi lain, Jinwo bertekad mengejar Suli. Dia mengendarai mobil mewah yang dibelikannya untuk Suli ke rumah ayah mertuanya dan berlutut di depan rumah. Lutut pria ada emasnya. Dia juga wakil presiden dengan kekayaan ratusan miliar. Ayah mertuanya memanggilnya ke rumah dan mentraktirnya anggur yang lezat dan daging yang lezat. Mengetahui bahwa dia datang untuk memberi Suli sebuah mobil mewah, dia sangat senang. Jinwo memanggil ayah mertuanya, menghiburnya dengan gembira. Dia berjanji untuk berbakti dan berjanji kepada istrinya bahwa dia akan bekerja dengan baik. Sore harinya, ibu Suli pulang dan melihat mereka berdua. Dia melihat menantu laki-lakinya yang sudah tua. Dia menuangkan baskom berisi air ke kepalanya. Tanpa diduga, Jinwo tidak pernah bangun. Kamu tidak punya rasa malu. Apa yang sedang terjadi? Kamu keluar dari rumahku. Cepat pergi, bangun. Ibu tolong, saya sangat lelah. Bu, tendang saja aku. Tidak peduli seberapa besar keberatan ibu. Aku juga ingin mengantar Suli pulang. Ibu Suli tidak ingin mengusirnya. Suli tiba di rumah dan diancam oleh Jinwo yang tergeletak di tanah. Tapi dia masih menutupinya dengan selimut. Dia memikirkan saat Tae Jin memegang tangannya erat-erat, merasa seperti seekor rusa berlarian di dalam hatinya. Dia memegang tangan Jinwo, merasakan hatinya. Jinwo terbangun dan melihat adegan ini, dengan senang hati terus berpura-pura tidur. Pada malam hari Jinwo menutupi Suli dengan selimut dan memeluknya dengan penuh kasih. Ia berharap bisa mendapatkan cinta Suli. Segera setelah saya menutup mata, Suli menendang saya ke tanah. Istri, kenapa kamu seperti ini, tidur di kamar yang sama denganku? Bahkan perasaan bergetar.
Sama seperti hari pertama aku bertemu denganmu. Tapi saya tidak, aku tidak punya perasaan padamu. Jinwo sangat patah hati. Namun meski ibunya keberatan, dia bertekad untuk mengejar Suli lagi. Seseorang yang rakus akan uang seperti dia. Mengapa kamu tidak menerima tunjangan sejak awal? Apa maksudmu? Saat itu mantan istri dan anakku berhenti berbicara. Jinwo berkata tidak memperhatikan. Namun saat melihat foto itu, rasa cemburu terus berdatangan. Dia dengan marah merobek foto itu hingga berkeping-keping. Saat dia sedang minum, Suli ingin mengembalikan mobil itu kepadanya tetapi tidak ingin kembali seperti semula. Jinwo ingin bertanya pada Suli, apakah karena Taejin dia berubah? Tanpa diduga, pihak lain menutup telepon. Jinwo pergi mencari dan menemukan dua orang menyatakan cinta mereka. Dia pergi dengan sedih. Suli jatuh cinta pada orang lain, membuat Jinwo tidak bisa mengendalikan dirinya. Mengingat ketika dia mengatakan dia tidak akan menggodanya, dia bahkan lebih menderita. Kim Suli, aku tidak punya cara untuk melepaskan tanganmu. Meski tanpa harga diri, dia tetap ingin kembali bersama Suli. Kemudian dia muncul lagi di hadapan mereka. Apakah kamu hampir selesai? Masih ada lobak yang tersisa, istriku. Lanjutkan untuk menyelesaikannya. Aku akan menunggu di sini. Sebaiknya kamu pergi. Jangan membuatnya tidak nyaman. Saya menginginkan itu juga, tapi kami berdebat.